Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan bersyukur penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam renungan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu besertaku. Bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah, ialah Melesemnya bin Korah dari keturunan Ebiasap. Melesem yang punya anak-anak yakni Zakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Jebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elaman yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yojabab anak yang kedua, Yo anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara pokok mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elijabab serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut pokok mereka, baik pokok yang kecil maupun pokok yang besar. Undian untuk pintu timur jauh tuh pada Selemnya. Selanjutnya mereka membuat undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anaknya gudang perlengkapan. Bagi Suim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Sialeket, jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh
berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, sebelah utara ada 4 orang setiap hari, sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itu adalah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara suku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan yang keturunan Gerson melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel yakni Zetam dan Yoel saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Aram, Amram, orang Yishar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sibuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sibuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer dan Yesaya anak Rehabia dan Yoram anak Yesaya dan Zikri anak Yoram dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta anak sanak saudara yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguruskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pilihan itu oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab anak Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizar adalah kenanya beserta anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yakni menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasapia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yazer Gilead. Sanak saudara Yeria orang-orang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud menjadi mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah melayani karena kasih. Jadi jemaat Tuhan terkasih sebagai bagian terakhir dari proses pembagian tugas. Pasal 26 ini memuat informasi mengenai rombongan para penunggu pintu rumah Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang Lewi, sidang jemaat Tuhan. Namun jika kita perhatikan dari daftar tersebut ada satu lompatan antara keturunan Lewi dengan seorang yang bukan keturunan Lewi, bahkan non Israel. Orang itu bernama Obed Edom, sidang jemaat Tuhan. Obed Edom adalah orang Gad, keturunan Filistin. Ketika Daud hendak memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, Tuhan membunuh Uzia karena dia lalai dalam menghormati kekudusan Tuhan. Bisa kita baca di 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-8. Daud menjadi takut dan tidak jadi membawa pulang tabut Allah. Maka tabut itu dititipkan di rumah Obed Edom, sidang jemaat Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumahnya dan Tuhan memberkati dia beserta keluarganya, keluarga daripada Obed Edom. Alkitab tidak menjelaskan dengan persis apa yang terjadi setelah tabut Allah itu kemudian dipindahkan ke Yerusalem. Namun yang pasti Alkitab mencatat bahwa keluarga Obed Edom beserta keluarganya semuanya melayani sebagai penjaga gudang perlengkapan, penunggu pintu gerbang, bahkan pemain alat musik untuk memuji Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan, saat Obed Edom mengenal Tuhan dan mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan, ia beserta keluarganya memutuskan untuk percaya dan mengikuti Allah orang Israel. Hal ini terbukti dari kesediaannya untuk melayani Tuhan dalam berbagai hal yang bisa ia lakukan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya, sidang jemaat Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, ia mewujudkan dengan melayani di rumah Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan inilah yang harus menjadi dasar kita dalam melayani Tuhan.
dalam menjalankan aktivitas pelayanan, dalam menjalani aktivitas pekerjaan kita, kita menunjukkan bahwa kita ini adalah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kadang-kala kita bisa merasa lelah dan putus asa, namun jika yang menjadi dasar pelayanan kita adalah kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama, kita akan dimampukan untuk melaksanakannya dan melewati segala sesuatunya sedang jemaat Tuhan. Sebagaimana Kristus mengasihi dan taat kepada Bapaknya sampai akhir, kita pun setia sampai akhir dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita, karena kita mengasihi Dia. Intinya sedang jemaat Tuhan, kita melayani karena kasih, karena Allah dulu mengasihi kita, baru kasih itu kita tunjukkan, dan kasih itu menjadi berkat untuk orang lain, untuk kita semuanya sedang jemaat Tuhan. Ya, seperti keluarga Obed Edom, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada dia dan memberkati keluarganya, dia pun dengan setia melayani di rumah Tuhan. Dia membawa keluarganya semuanya untuk melayani di rumah Tuhan. Ini tanda kasih-Nya kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Ya, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia datang ke dunia ini memberikan kasih-Nya, memberikan nyawanya kepada kita, agar kita yang berdosa ini diselamatkan. Dan sekarang bagaimana? Apa yang akan kita lakukan sebagai tanda rasa kasih kita kepada Tuhan? Saya kira dan percaya sedang jemaat Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, akan selalu memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan, yaitu hidup kita dalam hal mengabarkan kabar baik dan memberikan kasih itu kepada orang lain, dan menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh menerima kasih itu. Ya, lewat kita kasih Tuhan dikenal orang banyak, dan dia pun akan memberikan kasih itu juga kepada orang lain. Begitu seterusnya. Dan kasih Yesus Kristus akan ada di seluruh penjuru dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kami merenungkan betapa kasih-Mu Tuhan kepada kami, seperti kasih Tuhan Allah kepada keluarga Obed Edom. Dan kami pun Tuhan mau Tuhan kasihi, dan biarlah kami menunjukkan kasih-Mu itu kepada orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur.